Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata kepada Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa pengulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka suatu perumpamaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, dan semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Di sini sebetulnya ungkapan Tuhan Yesus marah sebetulnya kepada orang-orang Yahudi. Kemarahannya diungkapkan bahwa mereka itu tidak hanya sekedar menghujat dirinya. Kalau menghujat dirinya, bagi Tuhan Yesus itu masih bisa diampuni. Tapi mereka menghujat Roh Kudus. Kenapa menghujat Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus senantiasa dalam hidupnya itu membawa Roh Kudus. Membawa Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan Yesus kerasukan roh jahat. Bukankah di situ ungkapan kata-kata dari orang-orang Yahudi itu mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini itu tidak kemasukan atau tidak istilahnya mendapatkan atau tidak mendapat dampingan atau tidak dikaruniai atau tidak mempunyai Roh Kudus. Tetapi mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan roh jahat. Berarti mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak ada dalam diri Tuhan Yesus. Nah, mereka dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa ini adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena orang itu harus melimbang-limbang untuk bisa menilai seseorang. Kenapa? Karena karya Roh Kudus dengan karya roh jahat akan beda. Walaupun sebetulnya yang dilakukan semuanya serba baik, tetapi buahnya dari itu akan kelihatan. Kalau itu dari Roh Kudus, pasti buahnya adalah kebaikan. Walaupun yang dirasakan oleh seseorang itu adalah sesuatu yang duka cita, sesuatu yang sing rekoso, misalnya salib. Tetapi toh endingnya akhirnya adalah kebangkitan. Salib itu tidak pernah menjadi tujuan, tetapi menjadi semacam mau menunjukkan bahwa di akhir salib itu ada kebangkitan. Tapi belum tentu yang baik serba mewah, serba kecukupan segala macam itu adalah dari roh Tuhan, belum tentu juga. Karena bisa juga karena hasilnya adalah rekoso atau sesuatu yang duka cita atau sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Berarti ini adalah karya roh jahat. Kenapa? Karena kita harus melihat semuanya dilihat dari endingnya. Membuat kita selamat atau tidak. Jadi di situ kita bisa melihat
ada sesuatu hal. Oh, tapi kami mendapatkan ending yang baik, Romo. Kami disembuhkan. Ya, penyembuhan pun itu belum tentu juga dari Allah juga. Karena bisa juga orang supaya percaya kepada setan. Maka Tuhan Yesus pun itu mengatakan begini, kalau ketemu dengan setan, dia pasti akan mengatakan, diam kamu. Karena setan pun mengatakan bahwa engkau adalah Mesias yang dari Allah. Kata-katanya bagus kan? Rumusannya bagus. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengatakan seperti itu tentang diri Tuhan Yesus. Tapi setan malah mengatakan. Karena setan melihat dan mengetahui bahwa memang dalam diri Yesus ini, Sang Firman itu menjadi manusia. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat hasilnya itu apa. Tapi kalau setan ngomong tentang dia Mesias dari Allah, kalau orang-orang mendengarkan suara setan, orang sudah akan percaya bahwa setan ini mengatakan hal yang baik. Maka orang akan percaya pada setan. Padahal kemudian setan akan membelokkan arah fokus orang-orang. Ini karya setan. Tetapi Roh Kudus mau untuk mengantar kita kembali kepada hakikat kita, yakni sebagai anak-anak Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita jangan sampai kita itu seperti orang-orang Yahudi itu, malah justru jatuh dalam penghujatan kepada Roh Kudus. Kenapa kok menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Sebetulnya sederhana. Begini Ibu Bapak, Roh Kudus walaupun orang itu tidak mengenali, karena orang itu mungkin bukan orang Kristiani, tetapi Roh Kudus karya Tuhan, setiap manusia itu menjadi wahana karya Tuhan. Tuhan mengarahkan setiap manusia itu kepada kebaikan. Dan orang merasakan kebaikan itu bukan karena dasarnya, oh ini dari kitab suci orang-orang Kristiani, tidak. Tetapi karena Roh Kudus itu dikirim oleh Tuhan untuk manusia. Dan manusia diarahkan untuk melakukan tindakan kebaikan. Karena kebetulan mungkin tidak ada pewartaan mengenai Kristiani di tempat itu, tetapi Roh Kudus sudah memulai dalam diri orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau orang itu menolak kebaikan, maka yang dilakukan adalah kejahatan. Kalau orang itu melakukan kejahatan terus-menerus, maka apakah orang akan mengalami keselamatan? Karena Roh Kudus senantiasa mau mengantar orang, mengajak orang untuk melakukan tindakan kebaikan dan bermartabat. Nah, kalau orang itu menghujat Roh Kudus berarti menolak kehadiran Roh Kudus, berarti menolak kebaikan sejati itu. Nah, sedangkan kalau orang itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Sang Firman yang menjadi manusia, masih bisa diampuni. Kenapa? Karena pikirannya belum mampu untuk memahami itu. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dengan seperti ini menjadi jelas ya. Tolong dibedakan antara itu. Maka kita bisa melihat bahwa kita pun juga, walaupun mungkin ada keraguan-raguan tentang Tuhan Yesus, tetapi kita tidak boleh untuk menolak melakukan kebaikan. Kita harus tetap tulus sebagai manusia. Kita harus semakin mampu melakukan kebaikan, karena melakukan kebaikan berarti juga memberikan kesempatan bagi diri kita untuk menghormati martabat manusia yang lain sesama kita. Dan kita dengan melakukan kebaikan kita bisa saling tolong menolong. Kalau sudah tolong menolong, kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita hidup dalam berziarah menuju kepada keselamatan bersama. Ibu, Bapak, Saudara-saudara kasih, dengan demikian Tuhan menginginkan supaya para pengikutnya mampu untuk memilah-milah, sehingga kita jangan sampai terjerumus dan terjerembab dalam kita untuk mengikuti Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus jangan sampai
justru kita katakan, oh ini bukan dari Allah. Marilah kita hening sejenak.